Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di tutorial belajar online. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pembelahan sel, di mana materi pembelahan sel ini merupakan bagian dari materi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah bab pertama untuk kelas 9. Kita perhatikan, ada seorang ibu mengandung, kemudian lahirlah si kecil, selanjutnya si kecil tumbuh membesar sampai dewasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari pada materi pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi sel induk menjadi 2 atau lebih sel anakan. Ada 3 alasan mengapa sel di dalam tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan. 1. Untuk pertumbuhan, 2. Untuk perbaikan sel, dan 3. Untuk reproduksi. Mari kita bahas untuk yang pertumbuhan. Pertumbuhan itu sendiri merupakan proses bertambahnya jumlah sel dan ukuran sel pada tubuh organisme. Ini bersifat irreversibel ya, artinya tidak kembali ke bentuk semula. Pada awalnya tubuh manusia itu dari zigot dengan jumlah 1 sel. Nah, 1 sel itu nanti akan membelah menjadi 2 sel anakan, 2 sel anakan membelah lagi menjadi 4 sel anakan, dan seterusnya sampai dewasa, sehingga jumlah sel sampai dewasa itu mencapai 200 triliun. Nah, bagaimana untuk makhluk hidup yang ukurannya besar? Sudah tentu akan lebih dari 200 triliun. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, pada saat terjadi pembelahan dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, terus itu diiringi dengan yang namanya proses diferensiasi. Apa itu? Proses pembagian tugas. Jadi sel-sel dari pembelahan kalau sudah mengumpul banyak, ada yang berkembang menjadi otot, tulang, sel-sel darah, dan sebagainya, sehingga pada saat proses pembelahan itu sudah mencapai dewasa, tubuh makhluk hidup dalam bentuk sempurna. Sekarang yang untuk perbaikan sel, ini maksudnya adalah memperbaiki jaringan sel yang rusak akibat luka. Jadi pada daerah yang luka, mungkin kena pisau, lecet, dan sebagainya, di daerah tersebut terjadi pembelahan sel. Untuk apa? Pembelahan sel yang terbentuk adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, sekarang yang ketiga, alasan pembelahan sel yang ketiga adalah untuk reproduksi atau berkembang biak. Reproduksi ada 2 ya, ada seksual. Kalau seksual ini melibatkan sel kelamin atau gamet. Kemudian dalam proses pembentukan sel kelamin atau gamet itu prosesnya melalui pembelahan sel. Ya, oogenesis ini adalah proses pembelahan sel ya. Maksud saya pembelahan sel untuk membentuk ovum, itu oogenesis. Sedangkan spermatogenesis adalah proses pembelahan sel yang bertujuan untuk membentuk sperma. Ini saya tunjukkan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma.
diawali dari adanya spermatosit primer, kemudian dari spermatosit primer membelah menjadi dua, menjadi spermatosit sekunder, masing-masing membelah lagi sampai terbentuk 4 sperma. Sedangkan untuk oogenesis, nah ini oogenesis itu untuk pembentukan ovum. Nah, diawali dari oogonium, ya, oogonium berkembang menjadi oosit. Nah, oosit ini akan membelah menjadi dua, menjadi oosit sekunder, yang satunya polar body, ini yang artinya hasil pembelahan yang tidak aktif. Kemudian yang oosit sekunder membelah lagi menjadi oosit dan polar body lagi. Nah, polar body lagi ini yang tidak terpakai. Yang terpakai adalah oosit. Nah, oosit ini akan tumbuh menjadi ovum. Itu sekilas tentang oogenesis dan spermatogenesis. Nah, bagaimana untuk yang reproduksinya tidak secara kawin atau vegetatif, misal berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Nah, kalau melalui tunas, coba lihat, perhatikan seperti cocor bebek dan pohon pisang ya, itu hanya memperbanyak sel melalui pembelahan sampai tumbuh terbentuk individu baru. Setelah kita kupas 3 alasan mengapa sel itu membelah, ternyata terbentuknya sel hidup baru itu berasal dari sel hidup sebelumnya. Maka dari itu muncullah teori sel. Teori sel berbunyi bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau omniselula acellular. Nah, teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Baik, sekarang bagaimana proses pembelahannya sehingga bisa menghasilkan sel anakan baru? Kita tunggu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.